Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kurnia Yuliasuti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan soal ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Pada soal NIM ganjil yaitu tertera PT Sentosa Furniture Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu meja kerja dan lemari arsip. Selama ini, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional dengan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung. Manajemen merasa bahwa metode tersebut tidak lagi mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya, karena kompleksitas proses produksi yang meningkat. Oleh karena itu, perusahaan berencana menerapkan Activity-Based Costing atau ABC dengan data biaya overhead pabrik selama satu periode sebagai berikut. Untuk aktivitas setup mesin yaitu dengan total biaya 120 juta rupiah dengan cost driver jumlah setup. Lalu pemrosesan pesanan sebesar 90 juta rupiah dengan cost driver jumlah pesanan. Inspeksi kualitas sebesar 60 juta rupiah dengan cost driver jumlah inspeksi dan pemeliharaan mesin sebesar 150 juta rupiah dengan cost driver jam mesin. Lalu dengan data penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk sebagai berikut, yaitu yang pertama jumlah unit produksi untuk meja kerja sebesar 1000 unit, untuk lemari arsip 500 unit. Jumlah setup pada meja kerja yaitu sebesar 30 dan lemari arsip 20. Jumlah pesanan meja kerja yaitu sebesar 40 dan lemari arsip 60. Lalu jumlah inspeksi pada meja kerja sebesar 25 dan lemari arsip sebesar 35. Untuk jam mesin pada meja kerja yaitu 2000 jam dan lemari arsip yaitu 3000 jam. Pada soal pertama yaitu konsep activity-based costing pada perusahaan tersebut. Konsep activity-based costing adalah metode penentuan biaya yang membebankan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, bukan hanya satu dasar pembebanan seperti jam tenaga kerja langsung. Tujuan dari penerapan ABC adalah yang pertama menghasilkan biaya produk yang lebih kuat, yang kedua menghindari distorsi biaya atau overcosting atau undercosting. Yang ketiga, membantu penetapan harga yang lebih tepat. Yang keempat, mengevaluasi profitabilitas produk secara lebih baik. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya adalah menghitung taraf biaya pada tiap aktivitas. Dari data yang telah kita peroleh, yaitu data biaya overhead dalam satu periode dan data penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk, didapatkan taraf biaya aktivitas dengan cara menghitung total biaya dibagi total cost driver. Dengan hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama setup mesin dengan hasil taraf biaya aktivitas sebesar 2.400.000, pemrosesan pesanan sebesar 900.000, inspeksi kualitas sebesar 1 juta, dan pemeliharaan mesin sebesar 30.000. Setelah mendapatkan tarif biaya aktivitas, maka kita bisa menghitung alokasi biaya overhead masing-masing produk dengan metode ABC. Alokasi biaya dapat dihitung yaitu dengan cost driver dikali tarif biaya aktivitas. Dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu setup dengan tarif biaya aktivitas sebesar Rp2.400.000 dan untuk alokasi biaya pada meja kerja sebesar Rp72 juta dan untuk lemari arsip alokasi biayanya adalah Rp48 juta. Lalu untuk pesanan dengan tarif biaya Rp900.000 pada meja kerja dihasilkan alokasi biaya sebesar 36 juta dan untuk lemari arsip yaitu 54 juta. Lalu yang ketiga yaitu inspeksi. Dengan tarif biaya 1 juta rupiah, maka alokasi biaya untuk meja kerja adalah 25 juta rupiah dan lemari arsip sebesar 35 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah jam mesin. Dengan tarif biaya aktivitas sebesar 30.000, maka alokasi biaya pada meja kerja yaitu sebesar 60 juta rupiah dan lemari arsip 90 juta rupiah. Sehingga dihasilkan total overhead per jenis produk yaitu pada meja kerja sebesar 193 juta rupiah dan pada lemari arsip yaitu 227 juta rupiah. Sehingga total overhead seluruh produk yaitu 420 juta rupiah. Total overhead seluruh produk sesuai dengan total biaya overhead pabrik dalam satu periode. Selanjutnya adalah penghitungan biaya overhead per unit untuk masing-masing jenis produk. Yang pertama yaitu meja kerja dengan total overhead 193 juta rupiah dan jumlah unit 1000, maka dihasilkan overhead per unit yaitu dari perhitungan total overhead dibagi jumlah unit dan menghasilkan sebesar 193.000. Dan untuk lemari arsip dengan total overhead 220 juta
dan jumlah unit 500, maka dihasilkan overhead per unit yaitu 454.000. Selanjutnya adalah perbandingan metode edisi dan metode tradisional. Untuk metode tradisional lebih membebankan pada jam mesin, sehingga dihasilkan perbandingan metode edisi dan tradisional terdapat selisih pada produk meja kerja sebesar 25.000 dan lemari arsip selisih sebesar 50.000. Lalu pada soal terakhir yaitu analisis manfaat penerapan edisi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas produk. Yang pertama yaitu biaya produk lebih akurat. Dalam hal ini produk lemari arsip terbukti menyerap overhead lebih besar per unit karena aktivitasnya lebih kompleks. Lalu yang kedua, mencegah distorsi biaya dengan menggunakan metode tradisional cenderung membebani produk meja kerja lebih besar dan lemari arsip lebih kecil. Lalu yang ketiga, penetapan harga lebih tepat. Manajemen dapat menaikkan harga lemari arsip agar tidak merugi. Lalu yang kelima yaitu evaluasi profitabilitas. Produk dengan volume kecil tapi aktivitas tinggi dapat diidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan strategis. Metode edisi membantu keputusan seperti efisiensi proses, eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan fokus pada produk. Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan metode edisi yaitu yang pertama, penggunaan metode tradisional menyebabkan produksi meja kerja under cost dan lemari arsip over cost. Lalu, penggunaan metode edisi untuk biaya yang lebih adil dan mencerminkan konsumsi aktivitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.